Lagi, pejabat publik ditangkap KPK adalah Edi Prabowo, Menteri Kelautan dan Perikanan dari Partai Gerindra. Kasus korupsi ekspor benih lobster atau benur diduga jadi alasannya. Wajah Kabinet Jokowi di periode kedua pun ternoda. Lalu bagaimana seharusnya pemerintah menyikapi penangkapan Edi Prabowo? Bagaimana pula dampak politik yang ditimbulkan? Inilah Satu Meja The Forum, episode KPK tangkap Menteri KKP. Telah tergabung sejumlah narasumber melalui sambungan Zoom. Yang pertama adalah Zainal Arifin Mohtar dari Universitas Gadjah Mada. Selamat malam, Mas Uceng. Selamat malam, Mas Budiman. Lalu kemudian ada peneliti Indonesian Corruption Watch, Egy Primayoga. Malam, Egy. Selamat malam, Mas Budiman. Lalu kemudian ada pengamat politik Adi Prayetno. Malam, Mas Adi. Selamat malam, Bang Budiman. Ya, dan nanti akan tergabung juga politisi dari PDI Perjuangan, Mas Sinton Pasaribu, yang sebentar lagi akan bergabung. Saya akan memulai Satu Meja ini dengan pertanyaan kepada Zainal Arifin Mohtar, ya, yang sangat kritis terhadap KPK dan sekarang KPK melakukan penangkapan terhadap Edi Prabowo. Kita ini harus bersedih, harus bergembira dengan peristiwa tengah malam tadi atau gimana sebaiknya? Iya, saya harus bilang penangkapan ini itu membuat kita harus berwajah ganda gitu ya. Pada saat yang sama kita harus bersedih. Kenapa bersedih? Karena lagi-lagi sebenarnya negara memperlihatkan bahwa ada proses koruptif yang belum selesai, ya, dan ada wajah buruk. Apalagi sebenarnya kalau kita lihat laporan beberapa media, sinyalemen buruk di wilayah ekspor ini baunya udah anyir dan kemudian cukup banyak diingatkan ke publik ya dalam berbagai expose. Tapi pada saat yang sama juga saya mengatakan ini memiliki wajah yang membuat kita harus gembira ya. Gembira. Paling tidak saya harus mengatakan bahwa denyut pemberantasan korupsi itu masih ada ya. Walaupun tidak kencang juga, tidak bisa kita katakan kencang karena tidak bisa satu kasus ini kemudian dipakai untuk mengatakan bahwa semua KPK sudah berjalan normal seperti adanya. Saya tetap balik sama tulisan saya lama di koran Kompas, yaitu mengatakan bahwa ya ini masih kenormalan baru. Ya. Paling tidak kalau di-compare dengan bagaimana KPK bersikap di konsep yang lama dengan undang-undang lama. Tapi apapun itu, saya harus mengatakan setiap gerakan itu diapresiasi. Ya. Artinya harus kita berikan wajah gembira karena kemudian denyut itu masih ada. Terlepas nanti KPK akan membuktikan bahwa denyut itu terjadi karena kolektivitas mereka bersama-sama bekerja keras kuat untuk melakukan pemberantasan ini, atau kemudian 1-2 orang yang melakukan upaya luar biasa dan mendorong itu, terlepas itu, menurut saya alamat ke KPK-nya tetap harus kita berikan apresiasi. Uceng, apakah ini time to rebound bagi KPK yang selama ini kemudian dinegasikan karena pasca revisi, dan ini adalah momen balik bagi KPK untuk kembali bangkit dengan strategi penangkapan terhadap korupsi atau gimana? Tergantung kita melihatnya. Saya belum tahu nih ya. Ada banyak faktor yang belum kita ketahui secara lebih detail. Misalnya bagaimana sebenarnya kasus ini terjadi. Bagaimana kemudian pola pengungkapan kasus ini. Apakah itu memang melibatkan suatu konstruksi cara kerja yang selama ini kita andalkan di KPK ya. Sebelum undang-undangnya berubah, lalu kemudian sebelum komisionernya berubah. Kalau memang ada upaya luar biasa, terobosan, di tengah keterbatasan undang-undang, di tengah kemudian keterbatasan berbagai hal, lalu kemudian ada upaya terobosan ke arah sana, maka kemudian saya termasuk yang akan bilang, oh berarti memang ada upaya rebound yang kemudian barangkali bisa menaikkan ya, kalau dia berada titik paling bawah gitu, berarti sekarang KPK sedang mengalami kenaikan gitu. Kenaikan sampai di mana kita belum tahu, tapi saya sendiri masih tetap pada tesis saya bahwa problem KPK yang terbesar itu tentu saja tetap saja adalah undang-undangnya gitu ya.
Oke. Ada keterbatasan besar di tingkat level undang-undang yang itu kemudian bisa mempengaruhi kinerja KPK. Jadi ya saya kalau ditanya berdoa atau tidak, saya termasuk yang berdoa KPK kemudian jauh lebih baik ya. Bisa melakukan terobosan, bisa menerabas dan lain-lain sebagainya. Tapi satu hal ini, apalagi memang belum jelas bagaimana pengungkapannya, bagaimana mekanismenya dan lain-lain sebagainya, satu kasus ini tidak bisa dipakai untuk kemudian mengatakan bahwa KPK sudah melakukan hal yang luar biasa dan sudah kembali ke kenormalannya, bukan kenormalan baru seperti yang saya tulis di Harian Kompas. Tapi bukankah yang ditangkap ini adalah big fish besar dari partai yang besar? Bukankah ini sesuatu capaian yang sebetulnya luar biasa bagi KPK ketika publik sangat skeptis sebetulnya? Saya melihat kita harus memverifikasi baik-baik ya, karena kejadian penangkapan Nur Hadi juga menurut saya ada cerita di belakangnya gitu. Oke. Penangkapan Nur Hadi yang terjadi juga di zaman komisioner baru, ya menurut saya ada ceritanya. Oke. Dan ceritanya itu tidak menunjukkan kolektivitas yang kita bayangkan seperti bagaimana kerja. Ya, bagaimana kerja yang dibayangkan KPK yang seharusnya dengan format undang-undang lama dan kekompakan antara komisioner dengan para penyidik dan pekerja-pekerja KPK gitu. Jadi kalau kita lihat dari konteks itu ya jangan-jangan itu berulang atau jangan-jangan itu tidak berulang, jangan-jangan memang ada perbaikan. Makanya saya bilang tadi masih harus menunggu ya. Persis, dan satu case ini menurut saya tidak bisa dijadikan parameter ya untuk langsung mengatakan bahwa terjadi perubahan karena utang KPK sedang menumpuk nih. Misalnya kasus Harun Masiku, ada banyak sih utang-utang yang kemudian masih menumpuk di tengah perubahan undang-undang KPK dan komisionernya yang dengan konstelasi baru. Oke, baik Uceng. Saya ke Egy Primayoga, peneliti dari ICW yang juga meneliti soal korupsi benur. Gimana kalau Egy melihat apa yang dikerjakan oleh KPK ini sebagai sebuah capaian dan memang harus juga diapresiasi ketika dia bekerja, atau Anda punya pandangan lain soal itu? Ya, yang pertama kita masih menunggu keterangan resmi ya, baik dari KPK maupun KKP. Gitu. KPK dalam hal ini bisa memperjelas status penangkapan dari Edi Prabowo, apakah itu berupa atau yang lain, gitu ya. Nah, dalam kaitannya dengan kinerja KPK dan yang disebutkan oleh Mas Uceng tadi, kita memang perlu mengapresiasi kinerja penyidik KPK yang dalam kaitannya dengan kasus ini dipimpin oleh Novel Baswedan, gitu ya. Di tengah kesulitan mereka masih bisa menindak kasus yang diduga melibatkan Menteri Edi Prabowo. Nah, tapi di sisi lain juga kita perlu memberikan catatan, jangan sampai kasus ini berhenti pada penangkapan saja, tapi juga perlu diperluas keterlibatan pihak lain. Terakhir ada kabar bahwa ada 17 orang lain ya yang ikut diamankan. Artinya KPK juga harus menelusuri keterlibatan mereka dan ada waktu 24 jam untuk menetapkan status mereka. Egy, kalau saya tangkap dari bahasa Anda, jadi ini masih ada masih ada dualisme. Yang satu ini adalah kerja dari penyidik KPK yang dipimpin oleh Novel Baswedan dan terpisah dengan pimpinan. Apa mungkin Novel bekerja tanpa restu dari pimpinan? Ya, itu dia. Itu yang menurut Mas Uceng juga tadi disampaikan perlu kita cari tahu lebih dalam lagi. Jangan-jangan ada ketidaksinkronan di antara pimpinan dan penyidik gitu ya. Tapi pada dasarnya memang kinerja penyidik dalam hal ini perlu diapresiasi. Tuh. Oke, baik. Kalau Egy lihat ya, sampai sekarang jam 8 dari penangkapan jam 1 tengah malam, semuanya tampaknya menahan diri ya. Menahan diri, tidak mau berkomentar, dan masih menunggu sampai KPK merilis secara resmi apa yang sebenarnya dikerjakan oleh KPK. Ya, itu dia. Ini juga menjadi sebuah pertanyaan ya. Mungkin memang prosesnya membutuhkan waktu lama sehingga KPK tidak menyampaikan statusnya segera kepada publik begitu. Jadi kita memang sebaiknya menunggu dulu KPK untuk mengetahui status dari mereka yang ditangkap dini hari tadi begitu. Oke, baik. Saya ke Mas Adi Prayitno. Mas Adi, satu hal statement publik yang kemudian disampaikan oleh Presiden Jokowi, sebetulnya Presiden mengatakan menghormati proses hukum dari KPK. Pernyataannya juga sangat berhati-hati dan normatif. Apa yang Anda baca dari pernyataan Presiden itu, Mas Adi Prayitno?
Ya tentu kalau saya melihatnya Bang Budiman, Presiden sangat menghormati semua proses yang sedang terjadi di KPK saat ini. Tidak berspekulasi sampai kemudian muncul keputusan resmi apakah status yang saat ini terperiksa akan naik tingkat misalnya jadi tersangka. Kan itu sebenarnya yang Hmm. kemudian elemen yang ingin disampaikan oleh Presiden. Tapi apapun yang telah disampaikan oleh Presiden, ini sebenarnya telah mengkonfirmasi kekhawatiran publik selama ini. Kok banyak sekali pihak-pihak yang tidak komentar, memberikan statement terkait penangkapan Menteri KKP. Hmm. Kalau melihat rata-rata kecenderungannya, ini kan senyap nih, Senyap. jarang bicara, Hmm. yang komentar. Ya. Biarkan berbagai pihak nih saling saut-sautan, Hmm. saling mengkritik, saling menghujat, ada juga yang kemudian menghalang-halangi untuk tidak menjustifikasi seakan-akan ini sudah tersangka dan seterusnya. Hmm. Ini senyap. Istana pun cuma presiden normatif Ya. dan Pak Mahfud MD. Itu pun juga sifatnya normatif. Pihak-pihak lain yang ditunggu misalnya seperti Gerindra, entah secara institusi ataupun secara pribadi juga belum kelihatan statement-statement politiknya. Ya. Ini yang kemudian membuat spekulasi publik bahwa persoalan penangkapan KKP ini cukup jelimet saat ini. Cukup jelimet. Cukup. Jelimet artinya ada proses panjang yang sebenarnya tidak diketahui secara clear kepada publik bahwa ini bukan semata soal penangkapan Menteri KKP, tapi ada syai'un, ada sesuatu yang sebenarnya bekerja di balik itu yang sebenarnya rumit untuk diurai satu persatu. Seperti apa yang disampaikan oleh Mas Uceng ataupun dengan Mas Egy, bahwa ada kolektivitas yang sedang bermasalah misalnya. Kan ini yang sebenarnya ditunggu dalam waktu 3 jam, 4 jam ke depan. Oke. Untuk mengkonfirmasi apakah selama 24 jam ini status Menteri KKP ini apakah tetap dibebaskan atau dia naik kelas gitu ya. Oke, Mas Adi, jadi kalau katakanlah kita masih menunggu 2 jam, 3 jam, atau 4 jam lagi, apakah kemudian penangkapan Edi Prabowo oleh KPK ini akan menjadikan kredit positif atau negatif bagi pemerintah? Tapi analisis Anda setelah jeda berikut ini.